Haleluya. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin ada bahagian dalam hatimu yang belum sembuh. Mungkin saudara terlihat kuat di luar, tetapi di dalam saudara masih menyimpan luka. Ada pengkhianatan yang belum terlupakan. Ada kata-kata yang masih terngiang. Ada perlakuan yang membuatmu berubah. Tetapi pagi ini Roh Kudus mau berkata, jangan menyerah, jangan tutup hatimu, karena Tuhan sedang memulihkan hatimu. Kalau saudara percaya, mari katakan bersama dengan saya, amin. Sebelum kita lebih jauh di dalam renungan kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pagi ini kami datang kepadamu apa adanya. Engkau tahu luka yang tidak terlihat orang lain. Engkau tahu air mata yang jatuh dalam kesendirian. Engkau tahu rasa kecewa yang belum selesai. Tuhan, berbicaralah melalui firman-Mu. Pulihkan yang retak, lembutkan yang mengeras, bangkitkan kembali pengharapan kami. Kami rindu mengalami pemulihan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Ayat pokok kita pagi hari ini terambil dari Mazmur 147 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudaraku, perhatikan kata ini. Ia menyembuhkan, Ia membalut. Tuhan bukan hanya melihat, tetapi Tuhan juga bertindak. Tuhan bukan hanya mengetahui lukamu, tetapi Tuhan juga menyentuh lukamu. Dan pagi ini firman Tuhan berkata, Tuhan sedang memulihkan hatimu. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Luka itu nyata, tetapi Tuhan lebih nyata. Banyak orang mencoba menyangkal luka dengan berkata, tidak apa-apa, saya kuat, saya biasa saja kok. Tetapi itu firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Artinya, Tuhan mengakui bahwa patah hati itu nyata. Saudara, Tuhan tidak menyuruh kita untuk berpura-pura kuat, tetapi Tuhan mengundang kita untuk datang dengan kejujuran. Luka itu nyata, tetapi Tuhan itu lebih nyata. Poin yang kedua, pemulihan adalah sebuah proses, bukan instan. Kadang kita ingin sembuh dalam satu kali berdoa saja, tetapi pemulihan seringkali menjadi sebuah proses yang harus kita jalani. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 61 ayat 1, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kalimat merawat orang-orang yang remuk hati.
Merawat bukan sekali sentuh lalu semua beres, semua selesai. Tetapi merawat itu adalah sebuah proses yang disertai dengan perhatian yang penuh. Kalau hari ini kamu belum sepenuhnya sembuh, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Mungkin Tuhan sedang memulihkan saudara secara perlahan-lahan. Poin yang ketiga, jangan biarkan luka mengubah identitasmu. Luka bisa membuat orang berubah. Yang dulunya orang yang lembut menjadi orang yang keras. Yang dulu percaya sekarang menjadi orang yang selalu curiga. Yang dulu suka terbuka sekarang menjadi orang yang sangat tertutup. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, lukamu itu bukan identitasmu. Kamu bukan orang yang dikhianati. Kamu bukan orang yang gagal. Kamu bukan orang yang ditolak. Kamu adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Poin yang keempat, Tuhan memberikan hati yang baru. Firman Tuhan berkata di dalam Yehezkel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, Tuhan bisa mengganti hati yang keras. Hati yang terluka bisa menjadi keras, tetapi Tuhan mampu melembutkannya kembali. Poin yang kelima, datanglah kepada Yesus. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 11 ayat 28 dan 29, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dikatakan marilah kepadaku, bukan memendam, bukan melarikan diri, bukan menyibukkan diri, tetapi datang kepada Yesus, sebab di sana ada kelegaan. Poin yang keenam, Tuhan menyediakan masa depan yang penuh harapan. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Masa lalu mungkin menyakitkan, tetapi masa depanmu penuh dengan harapan. Tuhan tidak selesai dengan hidupmu. Saudara, bagaimana kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari firman Tuhan ini? Pemulihan tidak hanya didengar, tetapi harus dipraktekkan. Yang pertama, luangkan waktu pribadi dengan Tuhan. Setiap hari ambil waktu 10 atau sampai 15 menit, curahkan isi hatimu kepada Tuhan dalam doa. 2, tulislah luka yang ingin saudara lepaskan. Dalam doa sebutkan satu persatu apa yang menjadi lukamu dan serahkan itu kepada Tuhan. Yang ketiga,
pilih mengampuni walau emosi belum sembuh. Pengampunan adalah sebuah keputusan. Perasaan akan mengikuti kemudian. Yang keempat, jaga pikiran dari ingatan yang menghancurkan. Filipi 4 ayat 8 di sana dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Isi pikiran dengan firman, bukan dengan luka. Yang kelima, percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Walau belum terasa, walau belum sempurna, walau masih ada sisa rasa sakit, saudaraku, ingatlah, Tuhan sedang memulihkan. Saudaraku, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, jika ada hati yang patah pagi ini, sentuhlah. Jika ada jiwa yang lelah, kuatkanlah. Jika ada luka yang dalam, sembuhkanlah. Kami percaya Engkau sedang memulihkan hati kami. Kami melepaskan masa lalu, dan kami menerima masa depan dari-Mu. Dan kami menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai Tuhan memenuhi hatimu, kasih Tuhan menyelimuti jiwamu, pemulihan Tuhan menguatkan langkahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Jika firman ini memberkati saudara, klik like, tulis di komentar, Tuhan sedang memulihkan hatiku. Bagikan kepada orang yang membutuhkan. Subscribe dan aktifkan loncengnya di channel Oase Inspirasi, supaya saudara tidak ketinggalan renungan setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.